pertama. Oke, tapi Age, Profesor KB, Ombawa, kita akan langsung menyaksikan The Graphic, The Grand Final, Liquid versus Rex Dragon Chaos. Chow. Wow, Chow, respect. Chow, di band. Respect. Oke. Kalau kita melihat adanya edit yang di band ya, sebenarnya cukup jarang melihat adanya Prayo untuk band ke edit ini. Iya. Karena Chow-nya begitu silau. Jadi terlalu Dia terlihat. menyala banget sih untuk di babak upper bracket final. Terbukti Dan- dari band yang kemarin sempat muncul juga. Tapi apakah ini akan menjadi jebakan tersendiri nih Coach AG? Melihat kemarin tim Liquid first pick-nya selalu menuju ke Matilda. Matilda di band. Yang padahal kemarin Ya. Matildanya Widi benar-benar powerful banget. Mereka belajar gak sih, Ge? Karena ini kalau mereka ambil Matildanya, RRQ udah siap counter. Sudah. Ada Hayabusa juga. Khalid Romer. Ada Khalid Romer yang bisa ngimbangin rotasinya Matilda. Tapi tetap ya, Fanny dan Suyo tidak ada di game kali ini. Tapi lihat itu yang terlepas, Ya, benar kan? 100% band Benar red kan? play Benar off. Seperti yang saya bilang tadi, Chip aja. menjadi priority pick bagi tim Liquid. Bagaimana Ranger Mas? Ini yang sudah sempat kita perbincangkan. Kalau emang Liquid di first pick dan RRQ sudah menyiapkan sebuah senjata, seharusnya chip yang akan menjadi trade tersebut. Betul. Karena Iya, memang terlalu banyak nih untuk second picknya. Fanny nggak bisa dilepas. Soyu. Widi, wah lu kuat banget. Suyo. Hah? Suyo. Soyu Manital. ini belum muncul sama sekali soalnya. Nah, sekarang mereka memperebutkan Chip dan juga Nathan. Eve dan Oke, juga Nathan. tapi kemarin, kebetulan kalau ngomongin Eve, Liquid juga menjawab dengan Lilia. Oke, bisa Ini yang ya. menarik seharusnya. Apakah Lilia akan muncul di atas? Atau akan ditahan dulu untuk muncul di bawah aja? Ya, jangan Masih bisa terjadi. Lilia bisa diambil. Tapi kalau nggak diambil di atas, bisa aja di band. Tapi Alright. kalau untuk defense kayaknya harus agak sedikit terburu-buru. Tapi mereka bisa mainin combo lain yang kayak Ixia Hylos misalnya. Alright, Alpha Wow, Hilda. Hilda dan Wow. Alpha. Dan ini Langsung. adalah ngebuka chance. Kalau misalnya lu masih berani main assassin, tamat game pertama lo. Betul. Yap, dan kelihatan memang dari dua tim ini mainnya main-main yang konservatif ya. Dalam artian mereka bakal coba buat menangin objektif Bane lawan Alpha. Lagian lebih aman juga sih untuk objektif kan. Seperti kita tahu bahwa fighter sekarang kayak lebih stabil untuk battle retribution. Dan waktu di upper bracket sempat kita lihat nih ada solo kill yang terjadi di Turtle. Ketika Bane-nya dari Fabian itu solo kill. Tapi sekarang Bane-nya di tangan dari Lilia. Sujin dan Lilia-nya ditutup. Lilia di band B. Lagi-lagi sampel sepenting itu. Yes, Mid apa yang bakal dipakai nantinya? Wow, Wow. habis kayaknya opsinya ya. Oke. Paramis tidak terlalu enak di sini. kan Setuju. apalagi karena ada Eve ya. Betul. Terus kedua, mereka mau main Vexana berat. Wait, berat. gimana kalau back to basic? Back to back. Yeheskiel, pertama kali muncul ke MPL. Main Parsha. Dia tahu, dia power dengan Parsha. Kebetulan ada Nathan di sini. Dan gue Wah, setuju. Sebagai hero yang bisa dijangkau oleh Parsha. Ya, ya, ya. Parsa mungkin bisa menjadi opsi karena sudah tidak ada assassin juga yang gampang masuk ke mid lane-nya. Wow. Apalagi kalau yang jump ini ke belakang, sekarang tinggal Khalid nih yang masih bisa dibawakan oleh Diren sepertinya. Tapi sebentar, Om Mama, kalau ngomongin Parsha, ini masih ada EXP yang belum terbuka. Oke. Dan juga Romer yang belum terbuka just in case dia mau main Romer Initiate. Alright, jadi sebenarnya memang masih bisa di flex ya. Dan ya menindaklanjutin sebenarnya untuk band terakhir buat tim Liquid tadi kemungkinan besar bisa ada di Tigreal. Karena sekali shotgun dibuka, Tigreal bisa ngumpulin semuanya di sana. Ya. Betul. Good Carmilla option. sudah ditutup B, berarti tinggal Tigreal. Apakah Tigreal bakal ditutup juga? Seharusnya kalau dipikir-pikir Tigreal lumayan beresiko Iya. ya untuk dilepaskan. Apalagi Alpha Hilda, Hildanya Wah. juga kebetulan kolam nih. Jadi kemungkinan besar kayak mudah banget untuk bisa di-implosion. Kayaknya Tigreal adalah good band untuk tim Liquid sekarang. Tapi kalau ngomongin selesai Romer ya, yang sebenarnya menjadi sulit pertanyaan dari tim RRQ adalah satu. Gimana cara dia handle Hildanya? Hildanya gagal handle dari kemarin. Oke, tapi Khalid itu yang dia, Khalid handle itu. Hildanya sulit. Gimana cara mereka handle Hilda sekarang? Ada opsi hero bagus di sini. Glue bisa pegangin 3 hero yang ada di tim Liquid. Yes, Ya, dan ya. apakah Darren mampu akan hal tersebut? Atau jangan buru-buru karena kebetulan masih ada Faramis, masih ada Betul, Vexana. betul, Kalau betul. glue-nya diambil di 4, kemungkinan besar Berat. Faramis akan muncul atau Iya, Vexana betul. minimal akan muncul. Yap. Atau mereka juga masih bisa membawakan Barats ya. Karena bisa dimakan sebenarnya buat alfanya, nggak bisa retribution. Berarti sekarang mainin Romernya dulu kalau mau. Ya, hidup Romer dulu. pick. Iya, iya. Oh, Dari Terisla. lah. Wow. Dia ingin langsung ultimate ketika chipnya ngebuka portal. Tapi Terisla pernah ada di arah Rome. Apakah ada possibility itu terjadi? Untuk rotasinya gue lebih suka Hilda sih. Oke. Ji.
masih bisa catch up, rotasi cepat. Masih Dia akan bisa. ketinggalan. Ya tapi untuk clear wave-nya masih bagus Terizla. Tapi untuk rotasi gue lebih suka Hilda tetap. Oke. Profesor KB, kita anggap ini adalah EXP untuk Terizla. Apa Rom yang cocok? Ya kan? Untuk RRQ, karena menurut gua 2 pick dari tim Liquid ini adalah mengikuti gameplay dari 4 pick yang dilakukan RRQ. Karena kenapa aku berpikir di Tigreal dan Ruby saja? Karena opsi di sini bagus dan ternyata Wow. seperti yang Pasti. sudah saya duga. Kita sudah bicara. Seperti yang kita bilang, Wow. Assassin Dari- Barca sangat baik. Assassin lawan Nathan. Kadang kalau Parsha kemarin ngobrolnya sama AG. Dan Tigreal. Kalau Parsha semalam ngobrolnya sama KB. Iya. Nah, itu dia. Dan emang ini Tigreal good pick banget. Jadi kombo-kombonya tetap bisa berjalan. Draft yang sangat Oke. seru di dua tim ini. Oke. Gua udah Wow. tahu kalian ada 2 Liquid, 1 RRQ tapi based on draft, Profesor. Ada RRQ bagus banget. Oke, based on draft, AG, Liquid. based on draft Om Wawa. Tigreal RRQ. RRQ 2 sekarang. Ya. 1 suara untuk Liquid. Dan buat kalian semua yang di rumah, support tentunya tim idola kalian. Karena sebentar lagi kita akan menuju match pembuka The Grand Final. So, Gaster, take it away. Yap, terima kasih. Our panelists, inilah dia pembuktian. Di game yang pertama, sesaat lagi Best of 7 akan kita lihat bersama-sama pula. Eldorado akan menjadi saksi siapakah yang akan menjadi juara di MPLI di season 14. Dan untuk mengawali itu semua, sekali lagi Eldorado, mana suaranya? Wuhu. Pertemuan keempat yang akan menjadi pembuktian juga bagaimana tim Liquid ID apakah akan kembali takluk di tangan RRQ Hoshi, tapi Aran yang kita tahu dengan Hildanya bermain agresif, bermain cukup benar-benar memanfaatkan bagaimana dia bisa melakukan adanya sedikit agresivitas. Yap. Ya ini udah mulai ditahan dan sepertinya udah terbaca nih pattern yang dilakukan oleh Aran dengan Hildanya. Yap, ada beberapa metode permainan sepertinya udah terlihat dari drafting pass ini ya. Terlihat ada perbedaan pula mungkin dari sisi XP-nya. Di mana yang satu nanti mungkin akan sangat-sangat kuat di dalam team fight dan satu akan sangat-sangat kuat untuk bisa mengusir ke arah beberapa player. Dibalik lagi, mereka semua sekarang ada di area river. Benar, dan kita juga ngelihat berarti perebutan Terizla ini terjadi untuk kedua belah tim ya. Sementara dari set talent emblemnya nih ada 3 sama-sama dari Wilderness Blessing juga yang dibawa untuk bisa memanfaatkan bagaimana movement dan rotasinya. Dan bicara lagi tentang adanya thrill yang terselip nih di tubuh dari seorang Daeron. Dia akan kembali bermain cukup agresif. Yang dimana juga kita ngelihat dari Aran kemarin, Terizlanya juga cukup on point. Yap, itu dia dari masing-masing player mereka sudah memiliki satu hero mungkin yang bisa mengunci bagaimana permainan tim lawan. Tapi sesaat lagi Turtle akan menjadi satu awal bisa melakukan sebuah pergerakan dan juga sekarang Arannya sendirian di bagian atas. Dengan ada Sutsujin yang siap untuk bisa membantu. Berharap bisa masuk ke dalam rumputan dan ternyata Arannya pun masih berselamat. Dan juga mencoba untuk bisa membalikan keadaan Aran. Bisakah dia selamat? Satu terakhirnya dan Aran berhasil kabur lagi menuju ke tempat yang berbeda. Walaupun ada satu poin Crystal yang nyangkut di bawah kakinya. Tapi Sutsujin masih berusaha. Bahkan sekarang ada Fabian yang sudah mulai mendekat. Wow, pergerakan yang begitu indah sudah terlihat dari beberapa player. Bahkan sekarang Widinya udah mulai maju. Pedastra udah langsung dikeluarkan. Rilwan main flash udah langsung terlihat dan Ido akan menjadi korban pertama. Fabian sedikit lagi berjasa tapi Fabian berhasil dihancurkan. Turtle-nya terbuka bebas. Widinya di arah belakang berusaha untuk bisa menghilangkan ke arah beberapa player. Tapi malah ada 3 player yang miliki tim Liquid ID. Hilang seketika. Dan keuntungan besar untuk RRQ Hoshi. Mereka secure Turtle, mereka ngantongin 3 poin kill. Ini menjadi awal yang baik pastinya untuk mereka. Dan terlihat kali ini apakah hero nyaman itu bisa ditunjukkan. Karena kita tahu ya SBL, waktu nicknya masih Sin. Ini Varsha adalah satu hero keunggulan milik dirinya. Udah lama nggak kelihatan ya. Iya, tapi ini dia untuk Dance Prediction by Gopay. Oke. Cukup berimbang ya. 3-2 berarti Oh, ya. 3-2 nih. Buset. Ini ada beberapa yang sudah melawan pergerakan lagi di atas, masih cukup reda. Tapi dari talent prediction 4-4-4, 4-2, 4-1 lengkap semua ya. Tapi nggak ada yang 4-0. Nggak ada yang 4-0. Berarti benar-benar ini 2 tim akan kembali menunjukkan bagaimana eksistensi mereka. Dan terutama ya dari RRQ yang mereka punya keunggulan sekarang di early gamenya. Mereka harusnya akan bisa bermain jauh lebih agresif lagi. Apalagi dengan adanya momentum. Dan kita biasa melihat kali ini Widi yang biasa gunain Chow, Matilda. Sekarang menggunakan hero chip.
yang ternyata dilepas nih sama RRQ. Oke, dilepas sepertinya. Namun coba lihat Aran, walaupun tertinggal level, tapi setidaknya daya dobrak yang dilakukan dari tadi juga masih cukup berhasil mendorong Dairon jauh sedikit ke bagian belakang. Favian masih melakukan farmingan. Masih cukup terbilang adem ayem aja di sini. Masih cukup tenang, belum ada pergerakan lagi yang lebih agresif ataupun inisiasi. Karena kita tahu dengan adanya chip, itu dia. Dari Y-Walk yang cooldown-nya udah semakin lama, dari 20 detik ke 60 detik. Itu ngebuat harusnya bagaimana chip ini bisa mengintip ke arah Vision akan sedikit terhambat. Yep. Cukup santai, cukup sabar mungkin. Ada insting yang berkata bukan waktunya untuk maju. Sabar dulu ya, karena kebetulan juga bentar lagi Turtle bakal up. Ini yang akan menjadi medan peperangan harusnya. Tinggal menunggu nih momentum siapa yang akan lebih on point. Implosion kah? Atau shortcut kah yang nantinya akan membawa teman-teman dari tim Liquid ID langsung siap di dalam satu buat team fight. Sementara sekarang YSKL diusir jauh ke belakang. Setelah tadi ada dari masing-masing ultimate yang sudah keluar, real world manipulation terlihat. Dan Widhi sendirian, Widhi-nya berusaha untuk bisa masuk dalam area pertahanan tapi terjatuh. Favian Live berhasil untuk bisa mengamankan, namun sekarang Skylar menunjukkan kelasnya. Skylar mendapatkan 1 poin kan dari tempat berbeda. Dairon yang satu terakhir tapi Dairon masih berhasil selamat. Bahkan udah mulai terkurung dari hidupnya. Namun coba lihat Aran mendorong mundur. Ada 1 terakhirnya dan Sunsujet menjadi korban bakal Didok menyusul rekannya. Yap, dan ternyata team fight yang dibawa oleh tim Liquid ID mereka jauh lebih siap. Mereka bawa shortcut juga dengan adanya Iron City. Dan Ren Rapati masih belum mengenai target. Tapi terlihat positioning. Ini adalah tipikal hero dari YSKL yang terlihat sangat-sangat nyaman digunakan. Buset, dah langsung digebrak begitu saja. Skylar, akankah bisa selamat dengan ada bantuan dari YSKL dan 1 terakhirnya membuat Skylar pun berhasil langsung dihilangkan. Namun sekarang Dairon hadir mencoba untuk bisa membalaskan keadaan di mana tadi 1 rekannya berhasil diajar. Tapi Dairon pun masih berhasil lagi pergi ke tempat yang berbeda. Dan kayaknya nih tim Liquid ID mereka udah siap. Oke, Rinsa ditukar. Dan selesai dengan rotari yang benar-benar begitu menyakitkan. Dan wah, kalau kita ngelihat ya, Nathan sebenarnya sering banget dilawan pakai Varsha. Tapi Varsha kan udah lama banget gak kita lihat. Tapi balik lagi nih hero nyaman dan kebetulan tim Liquid ID benar-benar ngelepasin dan menawarkan saja di Nathan silahkan dipakai oleh Skylar. Mereka punya jawaban atas mid lane-nya yang kali ini digunakan juga oleh mereka. Sementara keunggulan yang dipegang oleh RRQ Hoshi di awal game tadi dengan objektivitas yang mereka dapetin perlahan. Team fight dadakan. Team fight yang memang mungkin tidak disiapkan juga oleh RRQ Hoshi untuk counter. Ini dibawa oleh tim Liquid ID dengan adanya shortcut itu dia yang mengganggu. 1 di atas Orlo Turret sudah tumbang. 1 di bawah juga sudah tumbang. Tim Liquid ID mengungguli untuk sementara. Terlihat beberapa player ada di area mid dan seperti kata panelis kita ada di back to basic. Ada 1 Varsha penggunaannya yang memang sudah lama tidak terlihat tapi sekarang dimunculkan kembali dan sepertinya sejauh ini efektif. Masih sejauh ini efektif ya. Yap. Tapi kalau ngelihat dari alfanya juga mau speak banget tapi Dairon. Waduh sakit banget. Dan Rinja benar-benar mencoba untuk bisa maju tapi ternyata berhasil langsung dihancurkan. Dengan Nibiru tadi yang sudah terlihat di dalam tubuh Dairon Shiki. Ada 1 runnernya dikeluarkan tapi belum bisa menemukan 1 target yang tepat. Malah sekarang Turtle di tempat yang berbeda. Berhasil langsung diamankan pula. Dengan memanggil rekan-rekannya. Malah mereka membuat beberapa rekannya pun menghilang. Tapi ada 1 balasan yang didapatkan. Wah, ini keuntungannya banyak banget buat tim Liquid. Mereka dapetin point kill, mereka dapetin outer turret dan bahkan tadi Faviannya juga dapetin turtle-nya. Tapi sedikit geretakan saja dari Favian walaupun dari Spear of Alpha-nya masih belum mengenai siapapun. Tapi lihat ini dia space yang bisa diamankan juga untuk bisa secure ke arah purple buff dan masih bisa diamankan oleh Sunsujet dengan Crab Claw Cannon-nya. Yap, itu dia. Masih berhasil diamankan. Andai tadi pun didapatkan oleh Favian, ini keuntungannya bakal berganda banget. Total dapat, point kill dapat juga. Dan tadi juga ini gak sih? Taruh di area mid dapat juga. Tadi terlalu komit untuk ngejar ke arah YSKL. Karena tadi langsung buka entropy, buka reward manipulation dan mau gak mau di saat antara Rins dan juga Skylar ditabrak, dia harus tutup dari manipulation dan bergerak untuk mundur. Sampai akhirnya hanya dapetin 1 point kill tanpa bisa menambahkan kembali pundi-pundi tabungan untuk RRQ Hoshi. 3.200 net worth yang memang sudah terlihat sejauh ini teman-teman. Inilah yang akan mereka pertahankan dan mungkin akan ditambahkan lagi oleh pemain dari Liquid ID. Oke, seperti biasa sebenarnya ya kalau ngeliat dari tim Liquid ID mereka terlihat cukup unggul di early game-nya. Apalagi di game yang pertama juga. Tapi ya 3 inner turret sekarang sudah mulai terekspos.
Tapi dilihat di watch party rame banget, Buset, ada Pak. watch party di luar, hei. Coba barudak itu diangkat tangannya, hei. Nah, itu dia yang di luar tuh, mantep dah. Keren. Coba Dan dong. ini juga udah rame banget nih dari RRQ untuk bergerak ke arah bawah. Karena distraksi dari Aran. Ini dia yang ngeganggu, dia bisa masuk ke area jungle, dia bisa juga langsung potong ke arah belakang. Dan banyaknya juga spell yang bisa dibawakan. Bukan cuma Vengeance, kemarin sempat kita ngelihat dari Aran dengan Hildanya membawa ke arah Revitalize. Iya, Revitalize kemarin hari Makin ini. kuat lagi. Hari ini berubah lagi. Adaptasi yang memang sudah terlihat ya dari masing-masing player, dari team fight-nya, dari pick-up-nya, dari draft-nya. Sementara sekarang Lord sudah hadir. Belum ada pergerakan yang begitu signifikan, cuman kalau kita lihat dari minimap-nya, sudah ada beberapa pergerakan loh. Iya, masih belum ada komit sebenarnya yang dilakukan juga ya, mencari informasi. Dan sepertinya kali ini kalau misalkan ngelihat dari Widhi. Oke, ada pergerakan di mana sekarang Susujin tertangkap tadi. Oh. Susujin bisa kabur tapi ternyata tidak untuk waktu yang lama. Di mana Lordnya berhasil diamankan oleh Papnya tapi mereka masih jauh bisa melakukan sebuah team fight. Ada 3 player dari RRQ in total berhasil dihancurkan dan barusan ada satu lagi. Battle Rage yang begitu mematikan. Dan Widhi itu sempat nabrak dulu baru flicker ke arah samping. Sampai akhirnya Rilis yang terekspos posisinya hampir bisa tumbang. Setengah dari full XP-nya langsung menghilang dengan Bennett Rage yang langsung dibuka juga oleh Aaron Shiki. Tapi untuk kali ini asik, lagi extreme streamer nih, halo. Hero-nya lagi dipakai. Kan lagi main ini chipnya. Encip. Encipnya ada ini lagi main ini. Buset, ada lagi restream juga. Iya, kalian bisa kunjungi ya channel Iya. official streamer MPL ID presented by Good Day pastinya. Ada R7 di sana. Belum sadar tuh, belum sadar nih. Belum sadar nih. sadar. Bang Seven kita belum sadar nih ya kan. Nanti kalau udah sadar baru tuh. Oke, tapi Lord barusan sudah menghilang dan Widhi terlalu dalam. Sepertinya Widhi memberi waktu untuk rekan-rekannya di landing yang lain. Ya terutama Iron Shiki ya yang bergerak ke bawah juga. Karena ini masih Lord yang pertama. Plus high ground dari RRQ Hoshi. Ini kuat banget. If Nathan, itu yang ngebuat 40 nge-cast 40 menit Pak. Ya kemarin Pak, aduh Bu. Itu marah. Nah ini kayaknya tim Liquid ID harus manfaatin waktu secepat-cepatnya kalau dibawa ke arah late game lagi. Bisa jadi kita punya 40 menit yang selanjutnya Pak. Boleh, siap kita mah. Ngegas aja kita hari ini mah, ya kan. Wait, ada konsil. Siapa yang menjadi korbannya? Dimana sekarang Dairan mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Aroshiki, tapi Aroshiki berhasil langsung dilakukan targeting yang begitu indah. Terlihat dari pemain RRQ malah tuh sekarang ternyata mereka mencoba untuk bisa membalaskan keadaan. Hanya saja ada Indo yang menjadi korban, tapi Aran masih berusaha untuk bisa kabur ke tempat yang berbeda. Dairannya sedikit lagi tersisa, tapi Rince yang masih berhasil kabur lagi dengan satu flicker, tapi Dairannya berhasil ditaklukkan 2-2. Dan itu dia informasi bahwa Aroshiki nggak ada flicker. Dikejar oleh Dairan. Menjadi satu hal yang cukup mahal pastinya untuk RRQ. Namun kembali lagi tim Liquid ID mereka punya counter initiate yang mahal juga. Mereka langsung tabrak terutama dengan Widhi. Sangat-sangat on point kali ini. Tapi Fabian. Ada Skylar yang berhasil didapatkan kan, tapi masih ada Delicat. Skylar-nya pun hilang tapi tidak untuk Fabian sedikit lagi. Fabian pun gagal untuk bisa diselamatkan dan Susujin masih berusaha dan Susujin mendapatkan 2 play namun flicker dikorbankan kembali oleh Iron Shiki. Itu 2 flicker loh, Widhi dan Iron untuk bisa nge-punish keberadaan dari seorang Susujin. Kita akan menjadi informasi kembali karena 20 detik Lord Enhance akan segera muncul. Tapi team fight demi team fight terus terjadi. Walaupun memang tim Liquid ID masih dalam keadaan yang cukup unggul dan bahkan sepertinya turret-turret dari tim Liquid ID belum ada yang tersentuh nih. Belum ada yang hancur sama sekali. Sejauh ini masih aman. Ada pergerakan dari Iron Shiki yang memang sudah hadir, siap untuk bisa membantu rekan-rekannya dan sekarang Skylar. Siap untuk bisa menghantarkan damage-nya. Masih cukup tenang kembali ya karena ini kayaknya tarik ulur terhadap Lord bakal terus terjadi nih ya. Sambil mencari informasi dan juga atau setidaknya mempick off satu pemain dulu. Dan Susujin tertinggal 1 level. Point retribution harusnya ada perbedaan di antara Fabian dan juga Susujin. Kita lihat siapa lagi yang akan mendapatkan lot tersebut karena sudah ada pergerakan yang cukup pasca dilakukan. Dan sekarang ada PDS yang sudah dibelakang tapi ternyata Susujin lah yang berhasil mengkabarkan kalau lot tersebut. Hanya saja Indoknya pergi ke arah mana. Ada satu konsil yang sudah langsung keluarkan dapur Rizan di tempat berbeda menjadi korban pula 3 yang sudah menghilang. Dan sekarang mau pergi kemana? Indoknya masih berusaha untuk bisa kabur. Secret Dimer tidak bisa membuat Indok
untuk selamat. Oke, Lord memang didapatkan, tapi 4 pemain hilang kali ini tim Liquid ID. Mereka akan dapetin 1 base turret di arah top lane. Oke, Lordnya bergerak. Federal Strike keluar. Tapi Skylar dengan satu drop itu dalam diri tapi Skylar diusir jauh banget. Satu terakhirnya, tapi tidak untuk base-nya. Dan tim Liquid ID berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan dengan cukup manis di game yang pertama. Dengan cukup solid, bahkan tidak memberi kesempatan RRQ Hoshi menginjak ke arah mid to the late game. Sehingga the power of Nathan dan Yves masih belum terlihat. Thanks to Widhi yang selalu bisa menjalankan poros gameplay mereka. Shortcut dadakan, shortcut yang memang juga sesuai dengan shot call. Berjalan sesuai dengan rencana. Yap, akan bertambah lagi kah? Satu slot ban untuk hero-hero Widhi. Karena kemarin sudah terlihat Joe yang memang benar-benar diantisipasi oleh RRQ. Tapi di hari ini akan seperti apa lagi nih? Oke, dan masalahnya ini hero yang udah jarang kita lihat. Yap. Mungkin di segi latihan juga jarang mereka gunakan. Tapi ya ini dia pembuktiannya. Chip, macro play, decision gameplay yang membawa 1 poin unggul untuk tim Liquid ID. Yap, benar-benar Widhi menjadi obat penenang untuk teman-teman dari tim Liquid. Betul. Dengan aura jiwa muda yang mereka miliki, Widhi harus menahan itu semua dan macro play yang ditunjukkan di game yang pertama. Coba lihat di sini. Iya, berjalan. Dan ternyata hero nyaman itu dia counter pick juga yang digunakan. Oke, Dairen yang maju, tapi area of effect yang besar dan burst damage dari Yeskiel ini juga yang membantu. Ini juga dari Idok. Gak bisa kemana-mana lagi. Walaupun memang ada Skylar, tapi apalah daya Skylar sendirian dengan 4 pemain yang siap dari tim Liquid ID. Itu dia, di luar dari itu semua. Benar-benar YSKL juga menjadi satu pagar yang begitu mengerikan. Terlihat ya kali ini, Skylar sangat tidak nyaman dengan Nathan-nya. Tidak bisa terlalu optimal untuk bisa menghantarkan damage-nya. Game yang pertama telah selesai. Seperti apa lagi pengamatan dari para panelis kita? Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita berikan kepada panelis. Permainan pintar dari Parsha dari Yeskiel dan overcommit dari tim RRQ ternyata membuat RRQ kehilangan game pertama dan tim Liquid. Yeskiel back to basic. Parsha. Memang Widhi punya shortcut yang maksimal. Tapi dari tadi kalau kalian sadar betapa bagus dan cantiknya posisi Parsha. Apakah setuju para analis kita? Sangat setuju. Yap. Sangat mencolok Yeskiel. Bagaimana akhirnya kan ya marksman dari RRQ Hoshi nggak bisa maju kan tadi kan. Kayak benar-benar di zoning semuanya. Ya. Meskipun memang udah punya full damage item tapi tanpa adanya defense item. Mau kemana tadi buat Nathan? Nathan nggak punya space karena targeting RRQ. Itu sebenarnya mereka udah tepat kalah Iron. Tapi sebenarnya Iron itu di tier 2 kalau menurut saya tadi. Tier 1-nya tetap Parsha. Damage dealer. Damage dealer maksimal early game. Gimana menurut Age? Sangat setuju. Wah, nggak bisa berkata apa-apa karena dari yang pick terjadi? Parsha aja kita tuh tahu itu bagus banget di sana. Nathan Udah nggak ada assassin. Nggak ada yang bisa ke backline. Betul, cuman Terisla doang. Nathan yang nggak main. Tapi berarti Terisla Dairen. Tadi targetingnya apakah setuju menuju Udah ke mantap Iron? sebenarnya. Tapi Harusnya ada tapinya mundur dong. dulu. Oke, kenapa? Ya. Mundur dulu di bagian mana? Udah dapetin battery, mundur dulu. Santai dulu lagi. Positioning ulang, team fight lagi. Itu kalau buat RRQ ya. Berarti overcommit masih terjadi di Betul. Kubu RRQ. Dan Profesor KB, Kalau menurut aku cycle-nya kurang aja sih. Mereka habis dapetin kill, mereka mau overcommit gitu loh. Mereka kurang menjaga posisi mereka. Terus mungkin lagi-lagi sih, seperti yang aku lihat di regular season, kalau RRQ bawa Nathan, biasanya mereka tuh use Nathan-nya dari menit ke-7. Ya. Tapi di sini kayak tadi sempat lihat mungkin Ranger Mas juga sempat notice, Nathan-nya Skylar masih di bawah, tapi tiba-tiba mereka udah starting fight gitu loh di bagian Kalau lane. menurut aku belum ikhlas. Itu masih lot pertama. Oke. Harusnya ikhlasin dulu. Betul. Karena dari RRQ high ground-nya sangat kuat. Iya loh, itu Iya, Yves. kenapa? Nathan, Oh, Yves, gila. Bane. iya Nathan kok Iya. kuat. Iya, mereka. iya. Tapi mereka selalu mengkontes kan, kayak terus-terusan Betul. kayak mereka pengen untuk bisa menang dari ya tim fight yang terjadi meskipun itu tim fight yang kecil. Oke, kita bakal menyaksikan MVP-nya akan menuju ke arah siapa. MVP di game pertama di Grand Final. Fabian, Jatuh Fabian kepada Siapa nih atau kira-kira? Parsha? Yes. Atau Yeskiel? Or Fabian.
Widih! Oh. Widih! Oke. Itu based on vote dari para caster. Iya. Tapi para panelis, para analis juga boleh bersuara. Kalau kalian memang menuju ke arah Farsha, but it's okay, no problem. Gini. Aku baru mau ngomongin bukan Farshanya atau bukan Faviannya, tapi aku lebih spesifik fokus ke sepatu Encourage yang tadi sempat dia ganti. Dan dia, Berarti gini, sebelum team fight dia kan punya konsil. Betul. Coba deh, sadar nggak sadar, pas di team fight terakhir Widih itu punya konsil. Berarti pas dia nabrak, dia tuh punya 500 gold yang dia tahan, dia jual, dia ganti Encourage cuma buat nambahin attack speed team fight. Ya. untuk Oh, team ini- fight, the whole team fight. Ini, Bentar, ini roamer jual beli item nih. Oke, sekarang silakan untuk dari highlightnya Wawa dan KB dan juga Agi. Ya, kalau melihat bagaimana tim fight-nya memang cukup chaotic ya yang terjadi, apalagi untuk di early game-nya. Yang sebenarnya ini masih cukup berimbang lah untuk kedua-duanya. Cuman terkadang memang ada overcommit yang sering juga dilakukan, nggak cuma dari tim Liquid ID, tapi lebih ke untuk RCOC-nya. Di mana mereka bisa disengage saja buat tim fight yang tidak menguntungkan mereka, tapi terkesan agak terlalu dipaksakan juga. Padahal mereka bisa kebawa game sampai late game loh. Iya. Ya, itu gue juga setuju banget sih. Apalagi kalau kita ngomongin late game ya, even though mungkin sebenarnya Liquid ini tidak diunggulkan. Tapi Om, entah kenapa sebenarnya berbahaya juga di Lord Evolve kalau emang nanti sampai menit 18 ya. Ada Karena Farsha ya? Farsha ditempelin Farsha. Lord Evolve, Iya. itu damage-nya bisa one shot loh dengan Feather Air Strike. Memang bisa one shot, tapi Profesor KB itu adalah satu-satunya kesempatan dari Arasun kembali ke keadaan. Itu dia. Jadi chance-nya tinggal pilih, mau paksa terus tim fight di early, nggak mau disengage. Karena kalau kalian sadar, pelajaran yang diambil dari Big Eater adalah satu harusnya. Mereka selalu disengage apa yang dilakukan oleh tim Liquid. Ya. Dan Nih. Lihat, konsil kan? Iya betul. Ya kan? Konsil Habis itu kan? diganti. Tiba-tiba dia encourage, berarti Iya. di sini dia punya 500 gold yang dia sengaja tapung, nggak beli item, dia ganti ke encourage Quail. Ini roamer yang punya mekanik yang jenius banget. Tiba-tiba dia dari konsil pindah ke encourage cuma buat namain attack speed-nya teman-temannya doang. Udah. Setelah itu endgame. Gue juga baru notice itu, Ben. Gue dari kemarin sih notice kayak encourage, kayaknya dari konsil deh. Iya. Terus kita ulang lagi kan, dan aku lebih melihat lagi untuk kedua kalinya, oh ini benar, ini dijual. Karena seperti yang teman-teman tahu, kalau misalkan kita habis menjual itu butuh 500 gold. Iya. Dan kita beli lagi sepatu encourage itu bisa instan, gratis. Karena yang ngebayar itu pas ngejualnya. Ya, betul sekali. Tapi ini dari segi emblem, Aran memang masih menjadi masalah, jujur dari awal. Yap. Kalau memang kita melihat Yeskiel bersinar, tapi jujur masalahnya Aran juga itu Mengganggu tidak banget. pernah ada jawabannya. Betul. Sampai saat ini, poking damage dari RRQ nggak mampu, Bane burst-nya nggak mampu, Daheran catch up-nya juga nggak mampu untuk melakukan rotasi atau bahkan stay in the lane. Dan Skylar belum punya power akan hal tersebut. Ya, menurut gue ini agak harus tunggu lama juga sih bagi Hoshi ya. Cuman satu yang mungkin agak menyamakan dari hari-hari yang kemarin. Ini game time-nya di bawah 15 menit terus loh buat tim Liquid. Iya. Itu dia Liquid selalu. Yap, Di final upper bracket aja 15-07 loh Om. Iya, kita belum melihat mereka tuh sampai ke drag sampai late game. Ini yang aku pengen ngeliat sebenarnya masuk ke zona di luar wilayah mereka. Iya. Padahal dia punya power di arah mid to the late game. Apakah Liquid Express sudah pindah ke tim Indo? Waduh. Dan satu hal yang harus dipertahankan Liquid, Ya. mereka juga harus tetap pertahankan Express-nya. Karena dari kemarin kita lihat lawannya selalu banyak yang hero late game. Jadi kalau bisa Liquid mempertahankan Liquid Express-nya, ini nggak menutup kemungkinan dia bisa menjadi juara MPL. Ya. Ya, terbuka banget potensinya. Apalagi dengan surprise pick dari Farsha yang back to basic seperti yang aku bilang Iya, sebelumnya. iya, betul. Karena dari 3 pick atas ini udah obvious banget gitu loh. Ada Bane, Yves, dan juga Nathan. Kayak gak ada alasan sedikit pun untuk tidak pick Farsha di sana. Walaupun emang aku merasa Ben Lilia juga itu bagus banget loh. Ya, itu adalah coba menghambat pergerakan ke arah sosok seorang Bane. Tapi mereka lupa, target utama dari Farsha ya karena Nathan, dan ini gold distributionnya. Kita lihat, laning phase-nya 2 lane kalah. Ya, bisa dibilang sebenarnya nggak terlalu beda jauh sih ya buat dua-duanya juga. Cuman untuk secara perform, menurutku ini Aran jauh lebih agresif lagi ya. Sangat mengganggu. Ya, pergerakannya selalu mengganggu, selalu ada damage yang bisa disumbang sih. Terus juga masih ada lagi info-info di mana lawannya berada. Terlihat dari Turtle dan juga Lord ya, kalau kita spesifik untuk XP lane. Mungkin lagi-lagi rotasi sih Om, kuncinya Om. Karena Aran mau gimana pun dia combat ritualnya cuma buat nge-box, sisanya kabur gitu. Iya udah, dan dia pakai Vengeance. Iya. Vengeance itu ngebayang time berapa lama loh tadi. Iya tadi. Di arah top lane dia sampai 3 orang datang ke atas, Iya. flicker ke trigger. Yes, itu Itu dia. mahal loh. Terbuang. Ya. Ya, dan juga Rizky base goal kita itu buat di Aaron Shiki ya Mas ya. Jadi ya bisa dibilang tim Liquid ID kayak Aaron Shiki yang sekarang mungkin di game ini tadi kayak masih dibayang-bayang karena dia selalu di belakang nih. Benar. Kita lebih sering melihat pergerakan Widih dengan Aran dan yang selalu mimpin di teman-teman yang lain. Let's go, kita team fight. Aku nggak tahu ya, apa sudut pandang aku ngeliat Aaron Shiki agak kurang nyaman pakai Beatrix atau memang dia masih sedang meraba
deal damage yang dia deliver gimana. Karena kalau misalnya kalian sadar, ketika dia pakai Nathan, hero-hero yang dia power, dia tuh positioning oke. Betul. Tapi dia deliver. Dan kalau Tetap tadi ada gue lihat, trade damage pokoknya. iya, ya. dan gue nggak melihat deliver damage yang maksimal dari Iron Shikige. Bunting untuk Iron Shiki ya. Dia lebih nyaman pakai hero yang attack animation-nya tidak diam terlalu lama. Oh, I see.